Nah, ini sebenarnya yang menarik yang ingin saya kemukakan. Di dalam penentuan cawapres ini saya menemukan ada, atau saya menganalisis ada tiga hal yang mungkin akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan cawapres. Yang pertama adalah sisi elektabilitas. Kita tahu bahwa tiga kandidat utama capres itu bersaing cukup ketat. Ada Ganjar, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Mereka sangat kompetitif, tetapi tidak ada yang lebih dominan dibanding yang lain. Bahkan ketiga-tiganya tidak ada satupun yang mencapai dukungan di atas 50%. Posisinya sangat ketat di nomor satu, bahkan naik turun itu, apalagi setelah beberapa minggu terakhir ini posisi Ganjar dan Prabowo itu saling salib ya kalau kita lihat di berbagai survei. Karena itu posisi cawapres itu diharapkan itu bisa mendukung capresnya ini dari sisi elektabilitas. Cawapres yang punya elektabilitas yang baik itu pasti akan dipertimbangkan untuk menjadi cawapres ya. Tetapi bukan hanya dari sisi elektabilitas umum, juga akan dipertimbangkan sisi sosiologis, aspek sosiologis yang juga dipercaya mendukung elektabilitas itu. Jadi kalau ada tokoh yang punya elektabilitas tinggi, tetapi basis wilayahnya itu sama dengan capresnya, itu mungkin daya tawarnya lebih lemah dibanding dengan tokoh yang sama populernya, tapi berasal dari wilayah yang berbeda atau berasal dari basis sosiologis yang berbeda dengan cawapres, dengan capres. Misalnya katakanlah Ganjar Pranowo sekarang dia adalah seorang nasionalis, basisnya di Jawa, basisnya pada Islam tradisional misalnya, maka dia butuh calon yang kira-kira bisa menutupi kekurangan di basis yang lain, luar Jawa, non Jawa, kemudian basis ya, kalau kita lihat dari sisi Islam, Islam modernis mungkin, atau ya di luar dari basis sosiologis itu. Dia adalah seorang nasionalis, mungkin membutuhkan dukungan dari seorang yang lebih Islam misalnya. Dari sisi itu. Nah, dari sisi itu saya kira Sandiaga Uno punya. Dia dipercaya atau selama ini dekat dengan kelompok Islam. Dan Islamnya agak modernis. Kemudian dia juga berasal dari daerah luar Jawa. Keluarganya berasal dari Gorontalo, Sulawesi. Jadi dia bisa menambal Ganjar Pranowo dari sisi itu. Aspek kedua yang juga harus dipertimbangkan adalah aspek partai politik. Kita tahu bahwa di dalam pemilihan presiden hanya partai politik atau gabungan partai politik yang bisa memajukan seorang atau pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena itu posisi partai politik itu sangat penting. Karena itu pasti akan dipertimbangkan juga ketua-ketua umum partai atau elit-elit partai. Orang seperti Airlangga Hartarto misalnya itu akan punya posisi atau daya tawar yang sangat tinggi karena ia adalah ketua umum partai terbesar. Atau kalaupun mungkin bukan ketua umum juga bisa dipertimbangkan tokoh-tokoh yang di-endorse secara langsung oleh partai-partai politik. Dalam hal ini misalnya Sandiaga Uno sekarang muncul wacana didukung oleh P3. Jadi dia juga punya posisi di sana. Atau Erick Thohir meskipun ia bukan ketua partai tapi ada wacana misalnya salah satu partai seperti PAN itu mengusung dia atau Andika Perkasa. Ya bukan elit partai tapi disebut oleh Nasdem misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Atau ketua umum partai seperti AHY untuk di koalisi perubahan. Jadi posisi semacam ini penting. Nah dari sini walaupun banyak tokoh lain, Sandi juga masuk dalam kriteria ini kalau ia betul diusung oleh P3. Aspek ketiga yang juga harus dipertimbangkan adalah eh, logistik. Tokoh-tokoh yang punya logistik dipercaya memiliki pendanaan atau finansial, kekuatan finansial yang baik, itu juga akan dipertimbangkan. Pemilihan presiden ke depan ini adalah pemilihan presiden yang pasti akan sangat kompetitif karena tidak ada incumbent. Dan kita lihat di dalam survei ada sejumlah tokoh yang suaranya mirip. Karena itu kampanye akan dilakukan secara masif dan itu tentu membutuhkan logistik yang baik. Salah satu toko yang sekarang ini dipercaya punya logistik yang cukup baik adalah tentu saja Sandiaga Uno. Selain misalnya tokoh seperti Erick Thohir, mungkin juga Erlangga Hartarto atau tokoh yang lain. Sandiaga Uno misalnya sudah terbukti itu cukup royal ya di dalam membiayai kampanye politik. Kita tahu dia dia mengakui misalnya bahwa ketika Pilkada DKI Jakarta dia menggelontorkan 108 miliar untuk Pilkada DKI dalam kampanyenya.
di Pilpres kemarin di dalam salah satu wawancara TV dia mengatakan dia mengeluarkan uang pribadi 1 triliun. Karena itu aspek kekuatan logistik ini juga dipertimbangkan. Nah, dari tiga itu saya kira eh, Sandiaga Uno cukup apa namanya representatif atau ada di dalam tiga aspek yang tadi jadi pertimbangan itu. Dia punya aspek elektabilitas, dia juga cukup dekat dengan partai politik kalau benar diusung oleh P3 ya, tetapi pada saat yang sama dia juga memiliki kekuatan logistik. Karena itu eh, walaupun mungkin elektabilitasnya bisa sama dengan tokoh lain, tetapi dia bukan hanya punya aspek elektabilitas, tapi juga punya hal yang lain. Karena itu misalnya saya merasa bahwa kalau kemudian orang membicarakan Sandiaga Uno ini sebagai calon wakil presiden yang kemungkinan mendampingi salah satu capres, katakanlah Ganjar Pranowo, saya kira itu cukup realistis dan itu sesuatu yang wajar.